Kembali lagi di channel Cerita Kita, channel yang mengulas cerita-cerita inspiratif dari seluruh dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang 5 tokoh muslim penjelajah dunia. Ibnu Battuta. Lahir di Tangier, Maroko pada tahun 1304, Abu Abdullah Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta adalah pejalan muslim paling terkenal seantero dunia. Ibnu Battuta memulai perjalanannya mengeliling dunia di usia 20 tahun. Selama 30 tahun berkelana, ia mengunjungi Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Total negara yang telah ia kunjungi berjumlah 44 negara dengan total jarak 75.000 mil atau sekitar 3 kali keliling dunia. Tidak lupa dengan kewajibannya sebagai umat Islam, ia juga melakukan perjalanan haji sebanyak 4 kali. Ibnu Battuta baru pulang ke Maroko saat berusia 51 tahun. Motivasi Ibnu Battuta untuk mengelilingi dunia adalah untuk menambah pengetahuan serta mencari guru dan perpustakaan terbaik yang kala itu berada di Alexandria, Kairo, dan Damaskus. Laksamana Cheng Ho. Nama Laksamana Cheng Ho sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Bukti pelayarannya bahkan masih terlihat jelas di Nusantara. Persinggahannya di Semarang menginspirasi pembangunan sebuah petilasan penjelajah muslim asal Tiongkok tersebut yang kini dikenal sebagai Kelenteng Sempo Okong. Laksamana Cheng Ho lahir pada tahun 1371 di sebuah komunitas muslim di Yunnan, Tiongkok. Nama kecilnya adalah Ma-hi. Di Tiongkok, Ma adalah variasi nama untuk Muhammad. Ma-hi kecil belajar bahasa Arab dan Mandarin. Kecerdasan dan keberaniannya membuat Ma-hi diangkat menjadi laksamana di Kekaisaran Yongye. Selama 28 tahun pelayarannya 1405 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho menjadi diplomat yang mengunjungi 37 negara dan menghubungkan Kekaisaran Tiongkok dengan dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas R.A. Sa'ad ibnu Abi Waqqas R.A. adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Ia juga merupakan pemimpin perang-perang besar dalam sejarah Islam, seperti Badar dan Uhud. Meski demikian, ia tetap rendah hati, jujur, dan tulus dalam berperilaku. 18 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Sa'ad ibnu Abi Waqqas R.A. dikirim ke Tiongkok dan bertemu Kaisar Tung, Yungwei. Menurut catatan sejarah, Masjid Huaisheng yang cantik di Guangzhou adalah masjid pertama di Tiongkok yang dibangun oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas R.A. Ia meninggal dunia di perjalanan dan dimakamkan di Guangzhou, Tiongkok. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas meninggal dunia di Akik, sekitar 18 mil dari Madinah. Abu Al-Hasan Al-Masudi. Terkenal dengan sebutan Herodotus dari Arab, Al-Masudi adalah seorang sejarawan dan ahli geografi yang berhasil menggabungkan sejarah dan ilmu geografi dalam ensiklopedianya yang berjudul Themeados of Gold and Mines of Gems atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Muruj ad-Dahab wa Ma'adin al-Jauhar. Al-Masudi lahir di Baghdad dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bepergian ke Afrika Timur, Timur Tengah, Persia, Rusia, India, dan Tiongkok. Pendekatannya dalam menyampaikan riset sejarah dianggap segar pada masanya. Tak hanya menggabungkan aspek-aspek budaya dan sosial, ia juga menyajikan gambaran politik suatu daerah melalui percakapannya dengan penduduk setempat. Ahmad Ibnu Majid. Ahmad Ibnu Majid adalah seorang navigator dan penyair Arab yang mendampingi penjelajah Portugis Vasco da Gama mengarungi lautan. Lahir dari keluarga pelaut, Ahmad Ibnu Majid sudah bisa menjalankan kapal di usia 17 tahun. Ia juga terkenal sebagai pelaut Arab pertama yang mengelilingi dunia. Ahmad Ibnu Majid menulis lebih dari 40 puisi dan prosa tentang menaklukkan lautan. Ia juga mendapat julukan The Lion of the Sea. Bukunya yang terkenal adalah kitab Al-Fawaid fi Usul, Ilm Al-Bahwa, El-Qawaidi yang berisi tentang informasi dan prinsip-prinsip navigasi. Buku ini banyak dijadikan referensi oleh pelaut-pelaut Arab karena mengandung informasi lengkap tentang petunjuk navigasi dengan melihat langit. Perjalanan mereka yang panjang dan tidak selalu berlangsung mulus membuat mereka semakin taat kepada Allah. Tempat-tempat baru yang mereka datangi juga membuka mata dan hati untuk selalu rendah hati dan berpikiran terbuka. Semoga cerita mereka dapat menginspirasi kamu untuk selalu menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.